adik-adik. Selamat pagi. Ketua kelasnya Humaira, silakan disiapkan. Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya. Kalau misalnya ada yang sakit, lapor saja sama kakak. Dan semoga semuanya bisa menjalani pembelajaran hari ini dengan semangat dan juga dengan rutin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kakak absen terlebih dahulu ya. Absen. Ya. Ahmad Fahri Putra Nazim. Abi Manakda Ramanda. Mana? Abi Kacaya Wida. Abi Kapanira. Ainun Nur. Alvin Alfianto. Kamita. Urmat Kami. Nurul Muratika. Naira Sahira. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya apa? Oke, silakan Alvin. Majas apa saja? Oke, betul sekali. Jadi sebelumnya itu kita pelajari majas metafora, simile dan juga repetisi. Berikan dulu tepuk tangan untuk Alvin. Oke, selanjutnya ada yang bisa jelaskan salah satu jenis majas itu? Bisa jelaskan majas metafora kah? Atau mau jelaskan simile atau repetisi, ada yang bisa? Oke, silakan Humaira. Oke, betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Humaira. Salah satu jenis majas itu ada majas metafora, di mana kalau majas metafora itu tidak menggunakan kata pembanding. Oke? Baik sekalian, karena sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai jenis-jenis majas, yaitu majas metafora, repetisi dan juga simile. Nah, selanjutnya ini kita akan belajar menulis puisi, belajar menciptakan puisi. Nah, di sini kakak akan memberikan dua cara, bagaimana caranya supaya kalian atau kita itu bisa dengan mudah menciptakan puisi. Jadi ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan metode 5 langkah, kemudian yang kedua dengan menggunakan inspirasi 3 kata. Oke, jadi kakak catatkan dulu, nanti kakak jelaskan ya materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai menciptakan puisi. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan dalam menciptakan atau menulis puisi, yaitu dengan metode 5 langkah dan juga dengan menggunakan inspirasi 3 kata. Yang pertama yaitu metode 5 langkah. Jadi yang pertama itu kalau dalam kata caranya untuk menggunakan metode 5 langkah itu pertama adalah temukan satu hal yang paling mengesankan. Kalau semisal dalam keseharian kalian atau dalam hidup kalian mungkin ada satu peristiwa yang mengesankan. Kemudian yang keempat, gunakanlah majas untuk mengungkapkan kesan kalian. Jadi kalian bisa menggunakan majas yang sudah kita pelajari
langka dan juga ada inspirasi 3 kata. Nah, selanjutnya kalian silakan membuat atau menciptakan puisi. Nah, puisi yang akan kalian buat itu adalah puisi akrostik. Puisi akrostik itu adalah puisi di mana seluruh huruf pertama dari suatu kata itu dibuatkan kalimat yang kemudian nantinya akan membentuk suatu puisi. Nah, di sini puisi akrostik yang kalian buat itu adalah puisi berdasarkan namanya kalian. Misalnya Nova. Nah, Nova ini semua huruf pertama dan namanya itu dibuatkan. Di sini ada contoh puisi dengan nama Ainun. Nah, di sini seluruh huruf pertama dari namanya Ainun itu dibuatkan kalimat. Itu yang disebut sebagai puisi akrostik. Nah, silakan kalian buat puisi berdasarkan tata cara atau langkah-langkah membuat puisi yang tadi sudah kakak jelaskan. Itu bisa membuatnya dengan metode 5 langkah mungkin, atau bisa juga dengan menggunakan inspirasi 3 kata. Jadi silakan adik-adik buat puisi akrostik. Nanti kalau puisinya sudah selesai dibuat, silakan dikumpulkan di depan. Oke, semuanya mengerti? Nah, kalau misal nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Adik-adik sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, silakan dikumpulkan semua tugasnya. Kemudian ditaruh di sini. Adik-adik sekalian, tadi kakak sudah periksa hasil tugasnya kalian dan hasilnya itu sudah bagus, hasilnya sudah baik. Kalian sudah bisa menciptakan puisi akrostik dengan baik. Kalian buat puisi akrostik berdasarkan namanya kalian dan semua itu sudah sesuai dengan bagaimana langkah-langkah menciptakan puisi akrostik yang tadi sudah kakak jelaskan. Ada yang pakai metode 5 langkah dan juga ada yang pakai metode inspirasi 3 kata. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat kepada kita semua. Semoga yang dipelajari itu tidak kalian lupakan ya. Semoga pertemuan berikutnya dan juga hingga nanti kalian sudah menjalankan yang lain semester itu kalian masih ingat materinya apa. Dan semoga materinya itu bisa bermanfaat dan bisa juga kalian aplikasikan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-harinya kalian. Untuk materi selanjutnya itu kita sudah akan berpindah ke materi yang lain yaitu teks pidato. Jadi materi yang terakhir mengenai teks puisi itu adalah yang tadi sudah kita pelajari, yaitu mengenai teks puisi atau bagaimana langkah-langkah menciptakan teks puisi. Dan yang terakhir kakak juga ucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila tadi dalam kegiatan pembelajaran kakak ada salah ucap, salah perkataan, kakak mau ucapkan maaf ya sebesar-besarnya. Baik adik-adik sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas naik ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai.